Shalom adik-adik. Shalom Koko dan Pika. Hari ini kita memulai ibadah sekolah minggu. Dan Cici percaya adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa. Yuk Cici undang makin berdiri, pasukan Kristus. Siap. Kita mau nyanyi mas sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu SDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu SDA selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya. Kita mulai dari awal ya. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu SDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu SDA selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus, puji namanya. Sekali lagi yang keras, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Benar adik-adik, hari ini kita mau memuji namanya Yesus. Nah, Cici mau tanya sama Pika Koko deh. Pika Koko hari ini bersuka cita gak? Koko William bersuka cita gak hari ini? Sukacita dong. Kita semua harus bersuka cita adik-adik. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan melalui Alkitab di 1 Tesalonika 5 bahwa kita harus bersuka cita senantiasa. Yuk kita menyanyi lagu ini, oh sukacita. Jangan lupa pakai gerakan ya. Sukacitaku membangun sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Engkau sukai kehidupanku. Turun lagi ya. Kita ulang dari awal. Oh sukacita, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Engkau sukai kehidupanku. Turun lagi ya. Turun lagi. Sekali lagi kita turun lagi. Siap-siap Papa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
Engkau sempurnakan kami, Engkau pulihkan kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bisa menyerupai gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sempurna bagi setiap hidup kami. Biarlah Tuhan sebagai hadiah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan tetap melayani Engkau, tetap mengikuti Engkau Tuhan, setia sampai pada akhirnya Kau memberikan kami mahkota kehidupan. Demikianlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kau yang siapkan setiap hati guru yang akan menyampaikan, dan juga Kau siapkan setiap hati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah setiap benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami, dan kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak kids bilang amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong? Nah, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, adik-adik, gandum adalah tanaman yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi tepung, bisa tepung terigu, tepung gandum ya adik-adik. Yang adik-adik biasanya makan kue, makan roti. Nah, itu berasal dari tepung dibuatnya. Sedangkan kalau lalang itu adalah tanaman sejenis rumput, yaitu merupakan tanaman liar. Dan lalang ini biasanya tidak disukai oleh pemilik kebun karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang sedang ditanam ya di dekatnya. Seperti apa ceritanya? Kita simak video berikut ini. Adik-adik, di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kata Tuhan Yesus, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Akhirnya gandum itu tumbuh dan mulai berbulir. Tetapi nampak juga lalangnya tumbuh. Maka datanglah hamba tuan ladang itu kepada tuannya dan berkata, "Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Namun dari mana lalang itu?" Dan Tuan itu menjawab, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hambanya kepada Tuan itu, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi tuannya berkata, "Jangan, sebab mungkin nanti gandumnya juga ikut tercabut waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama, nanti sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian gandum yang baik itu kumpulkan juga untuk masuk ke dalam lumbungku." Demikianlah perumpamaan lalang di antara gandum yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah kita simak video tadi, apa yang bisa kita pelajari? Secara sederhana, di dunia ini ada dua tipe orang. Yang pertama adalah seperti gandum. Yang kedua adalah seperti lalang. Nah, bagaimana ciri-ciri orang seperti gandum? Orang yang seperti gandum adalah orang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh mau selalu bersekutu dengan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, dan dia taat kepada firman Tuhan.
Nah, yang kedua, orang yang seperti lalang. Seperti apa? Yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Atau bisa juga orang yang mengaku sudah Kristen, sudah percaya tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya, di dalam hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena dia masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam hal-hal yang tidak Tuhan mau. Contohnya, dia masih suka berkata bohong, dia masih suka berbuat jahat kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, hamba tuan gandum tersebut menanyakan apakah perlu lalangnya dicabut. Tapi kata tuannya, jangan dicabut sekarang, nanti gandumnya ikut mati. Dan kata tuannya itu ada saatnya mencabutnya, yaitu ketika musim tuai. Seperti saat ini, kita lihat Tuhan Yesus membiarkan ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, hidup bersamaan di dunia ini. Sampai kapan? Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan memisahkan keduanya. Yang gandum tadi dimasukkan ke dalam lumbung, yang lalang dibakar. Nah, artinya orang-orang percaya akan ikut bersama dengan Tuhan Yesus, menerima anugerah hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan lalang tadi yang tidak percaya atau tidak sungguh-sungguh percaya nanti akan dihukum, yaitu ke dalam api. Nah, adik-adik, setelah kita tahu arti perumpamaan tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena telah menerima kita sebagai anak-anaknya, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kita dipilih untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Lalu yang kedua, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau setengah-setengah ya adik-adik, tapi kita mau selalu sungguh-sungguh dalam hati kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang ketiga, kita mau membuat janji di hadapan Tuhan bahwa kita mau lebih sungguh-sungguh lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Kita mau lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. Dan kita mau taat kepada perintah Tuhan. Dan kita mau memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Yaitu memberikan kesaksian yang baik ya dalam perbuatan kita, dalam kata-kata kita. Nah, sekian pesan firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetap setia beribadah kepada Tuhan dan ingat selalu ya untuk menjaga protokol kesehatan karena saat ini masih pandemi ya. Dan Tuhan Yesus akan menjagai, memberkati adik-adik semua. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Amsal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mengerjakan aktivitas. Temukan 12 kata yang berkaitan dengan cerita tadi, yaitu kata-kata yang warna orange dari susunan huruf tersebut dengan cara mencoret atau memberi tanda secara horizontal, kiri ke kanan, vertikal, atas ke bawah, atau diagonal. Nah, untuk 3 orang adik-adik yang mengumpulkan paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 24 Oktober. Ada Jaden dari kelas Pratama, Rio dari kelas Madya, dan Grace dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, ayo tetap rajin ikut ibadah dan kerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.